Berbicara mengenai puasa bagi lansia ini memang cukup mengkhawatirkan ataupun ada kadang sebagian orang yang was-was. Aduh, baik nggak sih? Aduh, ini nanti berdampak hal-hal yang tidak diinginkan nggak sih? Banyak pertanyaan-pertanyaan tentunya di kanan, kiri, atas, bawah, dan lain sebagainya. Namun, bagaimana sih sebenarnya pengaplikasian yang benar? Ya, tentunya puasa aman bagi lansia. Ikutin kita terus, nanti kita akan berikan informasinya, kita akan berikan tipsnya, kita akan berikan caranya bagaimana tentunya berpuasa aman bagi lansia. Jadi tetap ikutin kita hanya di program Naras Sehat, Narasi Kesehatan. Buat pemirsa yang ada di rumah, ini kalau kita berbicara tentang lansia dan juga puasa, ini kan kayaknya urgensi yang harus diselesaikan. Setuju? Nah, di samping Asi sudah ada lansia. Loh! Lansianya moblong. Belum ya? Ibu udah lansia belum? Belum ya, ini Bu Isbah. Bu Isbah merupakan security dari LPPL Batik TV Kota Pekalongan. Nah, kita berbicara tentang lansia nih Bu. Kalau kita berbicara tentang lansia dan juga puasa kan, ini kayaknya harus ada jalan keluar gitu ya. Urgensi yang harus diselesaikan. Setuju? Setuju. Nah, coba dari sudut pandangnya Bu Isbah, apa yang harus dilakukan seorang lansia ketika memasuki bulan suci Ramadan gitu? Biasanya kalau lansia itu sesuai kemampuan. Mungkin ada juga yang mampu, tapi mungkin juga ada kendalanya punya penyakit gitu. Jadi disesuaikan gitu ya? Ya? Disesuaikan dengan kemampuannya lansia sendiri. Ini luar biasa ya pemirsa ya, kayak security-nya Batik TV intelektualnya tinggi padahal nyontek. Oh enggak, yang ini enggak ya. Nah Bu Isbah, kalau boleh tahu nih Bu Isbah, ada nggak sih mungkin makanan khusus yang harus dikonsumsi gitu kan agar menunjang puasa seorang lansia itu tersendiri gitu menurut sudut pandangnya Bu Isbah? Nomor satu biasanya buah-buahan. Sebelum makan itu malah bagusnya buah dulu. Baru. Buahnya yang seperti apa nih Bu Isbah? Ya paling bagus itu pisang. Oke, ini calon lansia apa enggak nih? Sudah lansia. Oh, sudah lansia ternyata. Mantan lansia ternyata. Jadi mantan kamu dulu lansia ya? Oke, ini Aziz sudah bersama dengan Adim, salah satu ibaratnya the monster of editor Batik TV. Wis, ngeri gak tuh jabatan lu? Ngeri. Oke, Dim, kita lagi bahas tentang lansia. Menurut kamu lansia itu apa sih? Lansia itu orang lanjut usia. Itu kepanjangannya. Pengertiannya orang yang sudah usia lanjut. Pokoknya dibolak-balik kayak gorengan ya pemirsa ya. Nah sekarang kan ada urgensinya nih Dim, kan memasuki bulan Ramadan gitu kan. Kalau mamanya lansia berpuasa menurut kamu berbahaya nggak sih? Jelas tidak, karena apapun yang ada di aturan agama itu pasti ada manfaatnya. Wah, luar biasa. Ini sudah mewakili jenggotnya ya pemirsa ya, yang ahli sunnah wal jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Oke, menurut kamu kalau mamanya lansia berpuasa itu berarti is okay ya, nggak masalah ya. Nah, kalau menurut kamu pribadi ada nggak sih tips buat para lansia ketika mau menjalankan ibadah puasa gitu biar aman? Terlebih nih buat lansia yang memiliki mungkin penyakit bawaan gitu. Kalau tips mungkin saya tidak paham ya tipsnya soal apa untuk kesehatan, tapi kalau tips rumah tangga? Tips rumah tangga bisa. Apa dong sedikit aja, mungkin kan di rumah ada tuh yang mungkin masih ada nenek atau mungkin ibu udah masuk ke lansia gitu kan, seperti apa? Ya yang penting kalau sahur sama buka berarti itu harus konsumsi makanan-makanan yang dikonsumsi makanan sendiri, jangan makanan tetangga yang pasti. Terus kalau makanan tetangga kan repot juga, kita harus main kesana kemari gitu kan ya. Capek gak sih? Nah, capek. Udah lansia mau buka mau sahur harus ke tetangga kan capek. Jadi harus makanan sendiri. Ya paling enggak makanan-makanan yang bergizi lah, yang
kalsiumnya banyak supaya tidak nanti tulangnya kropos. Ya, yang banyak vitamin. Vitamin apa aja nih? Vitamin apapun masuk semua. Masuk semuanya ya. Kalau di situ ada vitamin langsung sikap gitu ya. Oke, satu lagi nih mungkin buat Adim, ada nggak sih makanan-makanan yang perlu dihindari untuk para lansia yang berpuasa menurut kamu? Mungkin kalau berpuasa itu kan kaitannya sama pencernaan gitu ya. Jadi makanan-makanan yang mengandung gas, kemudian ngeri dong gas dimakan. Nah itu apalagi LPG kan masuk sama tukang-tukangnya juga. Truk-truknya sekalian nggak sih? Mengandung gas, mengandung rem, nah itu jangan ya. Jadi makanan-makanan yang seperti itulah yang dihindari. Yang dihindari ya. Gitu ya. Oke, thank you ya. Penasaran nggak sih penjelasan sama ahlinya sebenarnya? Penasaran sekali. Belum selesai ngomongnya. Ahlinya ahli untuk menjelaskan tentang lansia berpuasa yang sehat, baik dan benar gitu. Penasaran? Penasaran. Yaudah yuk kita kabur. Kabur. Gimana di sana? Di sini aja ya, kita nonton bareng-bareng. Check it out. Kita tahu kalau berpuasa itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, tidak mengenal usia, baik dari remaja, dewasa maupun lansia. Kemudian menurut penelitian, berpuasa sangatlah bermanfaat bagi kesehatan, terutama bagi sistem pencernaan juga metabolisme pada tubuh. Menurut WHO, pengertian dari lansia yaitu setiap penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, dengan usia 60 tahun ke atas, atau lansia resiko tinggi apabila usia 70 tahun ke atas, dan dengan penyakit tertentu, baik yang sedang diidap atau adanya resiko penyakit. Di sini apakah lansia boleh berpuasa? Setiap lansia boleh berpuasa apabila pada kondisi kesehatan yang bagus dan mampu. Pada kondisi tertentu, misal lansia dengan penyakit, baik penyakit kronis ataupun penyakit akut, dapat berkonsultasi ke dokter, baik dokter umum ataupun dokter spesialis, sehingga kondisinya yang dialami pada saat ini bisa diarahkan nanti untuk pengobatan misalnya, ataupun untuk apa yang harus dilakukan lansia itu agar tetap sehat dan bugar tanpa harus lansia itu khawatir pada kondisinya, seperti itu. Lansia apabila kondisi sehat, lansia bebas untuk mengikuti atau melaksanakan ibadah puasa dengan syarat yaitu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Bagi lansia dengan penyakit, dengan arahan dari dokter, untuk pengobatan bisa diatur. Jadi yang biasa pengobatan yang dikonsumsi itu pagi hari, siang hari ataupun sore bisa dialihkan pada saat malam hari atau pada saat sahur. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, kalau tadi udah ketemu sama The Monster of Editor Batik TV, which ngeri gak tuh, The Monster, man. Sekarang kita sudah bersama dengan The Legend, which Legend kayak ngeri banget. Ada Om Bayu, editor dari Batik TV. Halo, Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Luar biasa, puasa udah bolong? Alhamdulillah belum. Bolong kalau malam. Bolong kalau malam, bener banget. Jangan salah ya Om ya, Alhamdulillah ya. Nanti ini kalau yang biasanya pemirsa, masyarakat pada umumnya puasa 29 hari. Kalau Om Bayu 45 hari. Nyambung sawal. Ya, nyambung sawal ya. Puasa sunnah sawal. Oke, Om, kita lagi membahas tentang puasa bagi lansia. Menurut Om Bayu itu ngeri nggak sih?
bagus malahan. Kirain mau coba juga ngeri banget itu kan, ngejok dulu gitu loh. Nggak bisa dikong kali kong nih ya gitu. Bagus ya. Kenapa? Alasannya kenapa Om? Bagus. Kalau satu dipanggil, aduh. Sekali ngejokinya ngeri ya Om, saya nggak boleh gitu. Sekali-kali dipanggil surga gitu. Ya bener-bener lagi puasa. Tapi kalau kita bicara serius gitu agak ngeri ya ngejoknya. Maaf ya ibu-ibu ya, hanya bercanda biar programnya naik gitu ratingnya. Oke, kalau baiknya dari sudut pandang Om Bayu sendiri seperti apa sih Om? Kalau dari sudut pandang saya sendiri, puasa itu kalau dijalankan untuk orang lansia itu jalan ya ini kan kata Mas Aryo. Iya bener. Maaf. Baik untuk kesehatan mereka. Ya, pertama pola makannya kan sehingga jadi teratur. Kenapa teratur? Karena asupan yang masuk ke tubuhnya itu kan berarti ada batasan ya. Sampai nanti bangunnya juga, tidurnya juga mungkin juga teratur. Betul. Jadi memang banyak manfaat. Memang ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang puasa itu kan dianjurkan sama agama. Ketika memang agama itu menganjurkan, otomatis ada hal yang baik gitu kan untuk diri kita untuk menjalankan. Apalagi ini puasa wajib ya Om ya. Oke, kalau tadi menurut Om Bayu puasa untuk lansia itu sangat baik gitu, dan tadi juga sudah dideskripsikan manfaatnya apa saja. Kemudian kalau menurut Om Bayu di rumah ada lansia nggak Om? Ada Ibu. Ada Ibu ya. Nah kalau menurut Om Bayu sendiri bagaimana sih menerapkan pola makannya ketika berpuasa gitu? Apa aja sih yang dikonsumsi Om untuk sahur dan juga buka? Paling yang dikurangi itu yang santan-santan. Oke. Kemudian yang berlemak ya Yang mungkin berlemak. ya, karena itu menyebabkan resiko penyakit ya. Iya, di samping itu juga cepat haus, cepat Betul. tenggorokan kan itu ya. Kemudian banyak ini nggak sih Om minum air putih nggak sih? Paling air putih, jus kurma. Jus kurma. Ya. Iya luar biasa ya. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan penjelasan dari ahlinya, memang jus-jus buah ini sangat direkomendasikan sekali ya pemirsa untuk para lansia ketika menjalankan ibadah puasa. Nah sekarang nih kalau mamanya Om Bayu sendiri ada nggak sih tips mungkin untuk para lansia versinya Om Bayu gitu ya untuk ketika lansia tersebut berpuasa? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau usia lansia sebaiknya memang itu tadi kan menjalankan ibadah puasa tetap wajib. Nah setelah subuh itu tetap minimal sebelum sampai jam 6 Lakukan itu kegiatan kegiatan fisik. Oke. Enggak jalan kaki depan rumah aja, nggak usah berat-berat. Atau enggak yang senam-senam lansia itu mungkin cukup. Wah luar biasa ya pemirsa. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah nih atau mungkin yang sedang menyaksikan, Anda termasuk lansia, silahkan bisa melakukan kegiatan fisik ya, tapi yang sesuai dengan kemampuan lansianya masing-masing gitu ya Om ya. Yang ringan-ringan saja meskipun berpuasa, tentunya tidak menghambat kegiatan ataupun aktivitas untuk menjaga kesehatan kita. Om thank you ya tentunya ya. Ya, ini pasti penasaran juga nggak sih penjelasan detailnya dari narasumber kita hari ini? Penasaran kan? Penasaran. Langsung saja yuk kita lihat secara bersama. Check it out. Kami akan menyampaikan beberapa tips bagi lansia agar puasanya tetap sehat dan aman untuk kesehatannya. Yang pertama, lansia jangan meninggalkan sahur. Jadi di sini sahur bisa untuk kekuatan bagi lansia agar kuat seharian dalam berpuasa. Nah, di sini bisa diatur untuk menunya, kemudian kecukupan cairan, terutama air putih, kemudian bisa mengkonsumsi kurma. Nah, pada saat sahur ini hindari makan makanan yang berlemak atau berminyak karena bisa menyebabkan lansia itu dehidrasi. Itu yang pertama. Yang berikutnya tadi kecukupan cairan minimal dalam satu hari itu lansia mengkonsumsi atau minum ya, terutama air putih paling tidak 7 sampai 8 gelas sehari. Bisa dibagi pada saat sahur tadi, bangun tidur bisa minum 1 gelas, kemudian pada saat sebelum makan sahur 1 gelas lagi, setelah sahur menjelang imsak boleh setengah gelas. Nah, nanti pada saat berbuka pertama kali yang diminum adalah air putih dulu. Kemudian setelah air putih bisa
dilanjutkan makan kurma, mungkin 1, 3, 4 kayak gitu. Pilihlah kurma yang kandungan gulanya rendah. Jadi kan ada macam-macam itu kurma, ada yang sukari misal seperti itu kan terlalu manis. Nah ini pilihlah kurma yang tingkat kemanisannya itu rendah. Tuh. Kemudian nanti pada saat menunaikan ibadah sholat Isya ataupun taraweh, di sela-selanya bisa membawa minum, dan di sela-sela itu bisa minum air putih. Berikutnya, mengkonsumsi makanan bergizi. Di sini dianjurkan bagi lansia untuk banyak makan sayur, buah ya. Selain itu juga jus buah itu sangat bagus untuk lansia. Nah, di sini untuk sayur dan buah, pilihlah sayur dan buah yang berwarna. Ya, misal sayuran berwarna hijau, ya hijau tua, kemudian ada yang berwarna oranye, misal ada wortel seperti itu, kemudian berwarna ungu, berwarna merah, ya. Ini banyak sekali manfaatnya karena sayuran yang berwarna ini banyak mengandung vitamin, ya, diantaranya vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Selain itu juga silahkan mengkonsumsi kacang-kacangan, ya, kacang-kacangan, kemudian juga mengkonsumsi protein. Kemudian untuk karbohidrat dan lemak tidak terlalu dianjurkan dikonsumsi terlalu berlebihan karena proses penyerapan makanan ini akan terhambat karena lemak tadi. Kemudian tidur yang cukup, ya. Tidur yang cukup bagi lansia dianjurkan 7 sampai 8 jam sehari. Misal pada malam hari tidurnya kurang dari 7 atau 8 jam, bisa dilanjutkan di siang hari untuk istirahat sebentar. Jadi total dalam 24 jam itu 7 sampai 8 jam untuk istirahat. Berikutnya, lansia bolehkah olahraga atau melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik? Pada saat berpuasa, lansia boleh melakukan aktivitas fisik seperti biasa, misal menyapu, kemudian kalau memiliki ladang bisa berladang dan sebagainya, sesuai dengan aktivitas sehari-harinya. Untuk latihan fisik yang dianjurkan bagi lansia yaitu setengah jam sampai 1 jam sebelum berbuka, karena pada saat pagi atau siang hari lansia pada saat latihan fisik jika mengeluarkan keringat yang berlebihan akan beresiko dehidrasi. Kalau menjelang berbuka puasa 1 jam atau setengah jam sebelumnya apabila lansia haus bisa langsung berbuka. Seperti itu. Kemudian untuk lansia dengan resiko penyakit atau sedang mengidap penyakit semisal diabetes, pada saat setelah berbuka atau sebelum sahur itu bisa melakukan cek gula darah sebelumnya. Jadi apabila hasil dari gula darah apabila lebih dari 250 boleh berpuasa seperti biasa. Ada beberapa makanan yang perlu dihindari oleh lansia agar puasanya tetap sehat dan bugar, ya. Yang pertama, makanan yang terlalu manis. Jadi tidak dianjurkan bagi lansia yang terlalu manis karena meningkatkan resiko penyakit. Selain itu juga makan makanan yang terlalu asin, ya. Semisal di sini telur asin, ya, keripik, ya, keripik yang asin itu tidak dianjurkan, atau mungkin ikan asin, ya. Kalau ikan asin silahkan dicuci dulu,
sampai bersih sehingga kadar asinnya itu agak berkurang, jadi resiko penyakit akan menurun ya. Kemudian mengkonsumsi kafein ya, berasal dari minuman misal kopi seperti itu tidak begitu dianjurkan, dan juga teh ya, karena bersifat diuretik. Apabila lansia mengkonsumsi berlebihan akan cenderung menyebabkan lansia itu dehidrasi. Untuk latihan fisik yang diperbolehkan atau dianjurkan bagi lansia yaitu semisal jalan kaki ya. Lansia bisa jalan kaki di sekitar rumahnya atau mungkin di jalan ya, di jalan dengan menggunakan alas kaki paling tidak minimal 10 menit, maksimal 30 menit tergantung kondisi tubuh dari lansia itu sendiri. Dan ingat, latihan fisik tadi diharapkan 1 jam sebelum berbuka. Kemudian lansia juga boleh untuk senam semisal itu, tapi tergantung kekuatan dari lansia masing-masing karena kondisi tubuh lansia antara satu lansia dengan lansia yang lainnya itu berbeda. Berikutnya, lansia juga dianjurkan untuk berjemur ya. Berjemur pada pagi hari maksimal jam 9 selama 10 sampai 15 menit dengan menjemur tungkai dan lengan ya. Lengan dan tungkai itu harus terkena sinar matahari langsung karena pada saat berjemur ini lansia mendapatkan manfaat dari sinar matahari itu yaitu vitamin D. Perhatikan apabila berjemur lebih dari jam 9 karena kandungan dari sinar matahari itu banyak mengandung ultraviolet, jadi malah tidak baik untuk kulit karena bisa menyebabkan kanker. Kemudian untuk latihan fisik misal latihan berat lainnya disesuaikan dengan kondisi tubuh. Kalau untuk aktivitas fisik, misal ibu-ibu ya, yang lansia yang masih beraktivitas nih, masih banyak lansia yang tetap berjualan ya, silahkan dilakukan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing atau melakukan aktivitas sehari-hari ibu rumah tangga ya, misal mencuci, menyapu, menyetrika, silahkan dilakukan sesuai dengan kapasitasnya. Untuk latihan fisik bisa dilakukan teratur karena juga diperlukan untuk lansia untuk menjaga kebugaran tubuh lansia. Lansia boleh mengkonsumsi multivitamin dengan resep dari dokter ya. Apabila kondisi penyakit tertentu mungkin ada multivitamin yang harus dikonsumsi, maka lansia harus menyesuaikannya. Misal lansia dengan HB rendah atau anemia boleh mengkonsumsi tablet tambah darah, 1 tablet sebelum tidur dengan menggunakan air putih atau air jeruk atau makanan yang mengandung vitamin C, karena tablet tambah darah dapat terserap oleh tubuh secara maksimal apabila mengandung tablet vitamin C atau makanan yang mengandung vitamin C. Kemudian tablet tambah darah ini akan terhambat penyerapannya apabila dikonsumsi dengan susu atau teh atau kopi. Jadi tidak dianjurkan. Kemudian apabila lansia sudah cukup mengkonsumsi makan makanan bergizi dalam satu menu makanan, misal ada karbohidrat, kemudian ada sayur, ada buah, ada protein, kemudian protein berasal dari hewani ataupun nabati. Nabati bisa berasal dari tempe dan tahu, atau ada telur, ikan,
dan daging dari protein hewani. Dan ada minuman ya, air putih ya. Kalau untuk susu tidak terlalu dianjurkan. Nah, ini kalau sudah ada kecukupan nutrisi ini tidak perlu mengkonsumsi multivitamin lainnya. Tapi apabila kok merasa belum, perlu adanya vitamin penambah lainnya. Pada saat bulan puasa, lansia tetap harus menjaga kesehatan gigi dan mulut ya dengan melakukan perawatan sehari-hari. Bagi lansia, kita tahu sendiri banyak terjadi masalah pada gigi dan mulut. Misal lansia yang sudah ompong ya, yang menggunakan gigi palsu. Nah, gigi palsu ini selama bulan puasa juga harus dirawat dengan cara gigi palsu ini dilepas, kemudian direndam pada air hangat. Ingat ya, air hangat bukan air mendidih. Karena apabila gigi palsu ini direndam pada air mendidih, maka akan menyusutkan ya, akan merubah struktur dari gigi palsu itu. Kemudian setelah direndam dengan air hangat, dicuci dengan sabun, bukan dengan odol. Kalau dengan odol atau pasta gigi akan bisa menyusutkan struktur dari gigi palsu tersebut. Setelah itu dibersihkan dan dikeringkan. Untuk gigi palsu setiap malam wajib untuk dilepas, karena kalau tidak dilepas gigi palsu ini akan menghambat pernafasan bagi lansia. Kemudian bagi lansia yang masih memiliki gigi utuh dan tidak menggunakan gigi palsu, bisa menyikat gigi seperti biasa ya. Jadi sebelum tidur, kemudian setelah sahur, setelah makan sahur, hendaklah gosok gigi. Boleh menggunakan obat kumur ya. Pada saat setelah gosok gigi bisa menggunakan obat kumur. Namun obat kumur ini tidak dianjurkan untuk terlalu sering digunakan karena bisa membuat mulut menjadi kering. Pesan bagi lansia yang menjalankan ibadah puasa, yang pertama, selalu senang ya, selalu senang dalam menjalani ibadah puasa ini. Kemudian cukup istirahat, makan makanan bergizi, latihan fisik ataupun aktivitas fisik yang teratur, serta selalu berkonsultasi pada petugas kesehatan apabila menemukan resiko kesehatannya atau merasa ada keluhan. Kita berpuasa mengharap bahwa lansia akan selalu sehat dan tetap produktif. Baik buat pemirsa yang ada di rumah, ternyata informasi perihal puasa untuk lansia ini, kalau kita berbicara tentang masyarakat Kota Pekalongan sudah begitu paham ya. Puasa bagi lansia itu ternyata baik, dan tentunya juga ada cara-caranya, ketentuannya, kemudian agar menunjang puasa lansia tersebut agar tetap bisa berjalan dengan baik juga. Apalagi tadi sudah diperjelas dengan narasumber yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya. Dan tidak terasa buat pemirsa yang ada di rumah, kita harus pamit undur diri dari hadapan pemirsa yang ada di rumah. Pokoknya jangan sampai lupa untuk saksikan program Narasi Sehat, Narasi Kesehatan yang jadi Batik TV. Saya Yesus Mahendra pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.